萧家、萧炎。指缝中的光点燃了梦魇，站在天端俯瞰着世界无边无边。 Selamat datang di channel hiburan netizen. Mari kita lanjutkan part berikutnya dari cerita novel Donghua Battle Through the Heavens. Ini hanyalah full spoiler. Tanpa banyak kata demi menghemat kuota, segera kita mulai isi ceritanya. Mata para pemimpin dari 3 fraksi besar tanpa sadar menyusut sedikit saat mereka menyaksikan pria berjubah hitam ini. Pria muda dengan tenang muncul dengan cara seperti hantu. Orang ini memiliki kelincahan yang tidak biasa dan benar-benar dapat memasuki aula besar ini tanpa membuat keributan. Selain itu, dia telah lolos dari pemberitahuan mereka. Tingkat kelincahan seperti itu memang membuat orang lain sangat takut. Pedang-pedang yang cemas menggambar suasana di dalam aula juga menjadi suram setelah munculnya pemuda berjubah hitam itu. Atmosfer yang hampir runtuh perlahan menjadi tenang karena ketakutan mereka satu sama lain. Kegembiraan melonjak ke wajah Xiao Li ketika dia melihat kemunculan tiba-tiba pemuda berjubah hitam. Karena Xiao Yan telah berhasil buru-buru, sepertinya mereka bisa dengan lancar menyelesaikan bencana hari ini. Dia selalu memegang keyakinan yang melebihi akal sehat menuju kemampuan pemain. Siapa kamu? Orang pertama yang membuka mulutnya adalah lelaki tua dari sekte langit gelap. Tatapannya dipenuhi dengan bayangan saat dia menatap Xiao Yan dan bertanya dengan suara serak dan dingin. Teman, saya akan memperingatkan Anda bahwa ini adalah masalah antara kami dan gerbang Xiao. Yang terbaik adalah orang luar tidak campur tangan. Terlibat dalam sesuatu yang tidak mempedulikanmu adalah tindakan yang paling tidak logis dalam wilayah sudut hitam. Pria besar dengan lengan terbuka mengunci pandangannya dengan tegas pada Xiao Yan saat dia berbicara dengan suara serius. Kelincahan aneh yang orang di depan telah tampilkan menyebabkan mereka terkejut. Oleh karena itu, tidak ada yang berani meremehkan orang ini. Dia adalah pemimpin sejati dari gerbang Xiao kami. Bagaimana Anda bisa mengatakan bahwa ia adalah orang luar? Xiao Li tersenyum samar. Para pemimpin dari 3 fraksi besar sedikit terkejut ketika mereka mendengar kata-kata ini. Ekspresi mereka sedikit tenggelam. Itu tidak terduga bahwa apa yang Xiao Li katakan sebelumnya sebenarnya adalah kebenaran. Pemimpin gerbang Xiao memang orang lain. Mereka bertiga saling berpandangan sebelum lelaki tua bayangan itu tertawa kering. Teman ini terlihat sedikit asing. Sepertinya aku belum pernah melihatmu di wilayah sudut hitam sebelumnya. Bolehkah aku tahu namamu? Saya adalah Xiao Yan. Saya baru saja memasuki wilayah sudut hitam. Harap bersabarlah jika saya menyinggung Anda. Xiao Yan tersenyum sedikit. Namun, nama yang sederhana tiba-tiba menyebabkan suasana seluruh aula tiba-tiba menjadi kaku. Senyum yang tergantung di wajah para pemimpin dari 3 fraksi perlahan menegang. Xiao Yan? Kamu adalah Xiao Yan yang membunuh Fan Lao dan Han Feng? Wajah cantik wanita itu dipenuhi dengan kejutan sebelum dia tanpa sadar berteriak beberapa saat kemudian. Xiao Yan tersenyum sambil berkata dengan santai, meskipun itu bukan hal yang terhormat, mereka berdua benar-benar kehilangan nyawa dengan tanganku. Hehehe. Kenapa? Jangan bilang kalian bertiga datang ke sini kali ini untuk mencari keadilan bagi mereka? Wajah mereka bertiga segera menjadi mudah menguap setelah mendengar pengakuan Xiao Yan. Kematian terbaru Han Feng dan pembubaran aliansi hitam pada dasarnya adalah masalah besar yang telah mengguncang seluruh wilayah sudut hitam. Orang yang telah menyebabkan semua ini terjadi adalah orang ini di depan mereka. Dia terlihat sangat muda. Selain itu, mereka sangat tidak beruntung untuk benar-benar bertemu orang ini. Kekuatan mereka bertiga berada di paling sedikit lebih kuat daripada Fan Lao. Mereka pasti akan jauh lebih lemah jika dibandingkan dengan Han Feng.
Bahkan Han Feng telah mati di tangan orang ini. Jika mereka benar-benar bertarung, kemungkinan peluang kemenangan mereka tidak akan tinggi bahkan jika mereka harus bergandengan tangan. Mata mereka bertiga saling berpapasan saat mereka tanpa sadar mengerutkan kening. Awalnya, mereka berpikir bahwa ini hanyalah sebuah fraksi kecil. Itu tidak terduga bahwa mereka benar-benar berakhir menyeret dewa galak ini. Hahaha, apa yang dikatakan saudara Xiao? Kami tidak akrab dengan Han Feng. Bagaimana mungkin kita ada di sini untuk mencari keadilan baginya? Wanita cantik itu menutup mulutnya saat dia tertawa dengan cara yang mempesona. Kalian bertiga telah meluncurkan kampanye besar untuk datang ke kota Feng saya. Apakah ada masalah? Senyum di wajah Xiao Yan mungkin tenang, tetapi tiga orang di sisi lain tidak berpikir bahwa karakter Xiao Yan seperti ini karena dia adalah pria muda yang telah membunuh Fan Lao dan Han Feng. Yang satu tidak hanya mengandalkan kekuatan untuk bisa berkutat di wilayah sudut hitam sampai sedemikian rupa. Menjadi ditekan secara agresif untuk jawaban oleh Xiao Yan, wajah ketiga pemimpin juga sedikit berubah. Motif mereka sudah secara ekstrim jelas. Namun, pihak lain bertindak bodoh. Ini memiliki sedikit rasa mengejeknya. Saya percaya bahwa kepala Xiao harus secara jelas menyadari niat kami. Feng City adalah kue besar. Keuntungannya yang kaya adalah sesuatu yang akan menyebabkan mata siapapun menjadi merah. Kami secara alami tidak terkecuali. Pria besar dengan lengan terbuka adalah yang pertama tidak dapat mengendalikan dirinya sendiri, jadi dia menjawab dengan suara yang dalam. Jadi, kalian bertiga sedang berpikir untuk merebut hak mengendalikan gerbang Xiao dari kota Feng? Xiao yang tertawa pelan saat matanya menyipit. Namun, tidak ada tanda-tanda emosi di wajahnya. Ketiga pemimpin diam-diam saling memandang sebelum mereka langsung mengertakkan gigi mereka. Keuntungan dari Feng City sangat luar biasa. Itu cukup sulit untuk membuat mereka menyerah bahkan dengan penampilan Xiao Yan. Sebagai orang-orang dari wilayah sudut hitam, darah di tulang mereka dipenuhi dengan benih yang gelisah. Mengambil risiko adalah sesuatu yang sering terjadi. Selain itu, mengingat kekuatan mereka, jika mereka bertiga harus bergandengan tangan, itu tidak yakin bahwa mereka akan dikalahkan oleh Xiao Yan. Jika mereka berhasil menunda Xiao Yan, seharusnya tidak sulit untuk mandikan darah gerbang Xiao dengan banyak bawahan mereka yang kuat. Xiao Yan menyipitkan matanya dan mempelajari keganasan samar yang perlahan dan tidak jelas muncul di mata ketiga pemimpin. Senyum dingin muncul di sudut mulutnya. Orang-orang dari wilayah sudut hitam memang sekelompok orang serakah yang menempatkan keuntungan sebagai prioritas tertinggi. Xiao Li, yang berada di belakang Xiao Yan, juga sepertinya telah merasakan sesuatu. Ekspresinya berangsur menjadi dingin saat dia diam-diam memberikan tanda. Sekelompok besar orang berpakaian hitam di belakangnya perlahan mengencangkan cengkeraman pada senjata mereka. Sesosok anggun tiba-tiba muncul di belakang Xiao Yan tanpa ada peringatan sebelumnya ketika suasana di aula telah berubah tenang dan tegang. Wanita yang muncul segera menyebabkan suasana di aula menjadi kaku. Wajah Xiao Li terkejut. Dia juga kenal dengan wanita yang menakutkan ini yang mengejar Xiao Yan dengan maksud untuk membunuhnya. Dengan muncul pada saat ini, tidak diragukan lagi memperburuk situasi mereka. Ketiga pemimpin di sisi berlawanan memiliki ekspresi yang mirip dengan Xiao Li. Wajah mereka menjadi kaget pada saat ini. Karena mereka tidak menemukan sedikit pun jejak pergerakan udara. Seolah-olah wanita ini berdiri di sana tanpa bergerak, hanya untuk mengungkapkan dirinya pada saat ini. Jelas, mengatakan kepada mereka bahwa dia bukan wanita biasa. Kecepatan semacam ini bahkan lebih menakutkan dan mengejutkan dibandingkan ketika Xiao Yan muncul lebih awal. Sebelumnya, kecepatan Xiao Yan secepat hantu. Namun, setidaknya bisa secara samar mengidentifikasi arah dia berasal. Wanita ini,
bagaimanapun tidak membiarkan mereka merasakan apapun. Selain itu, hal yang menyebabkan mereka menjadi sangat ketakutan adalah bahwa wanita ini mungkin tampak sembarangan berdiri di tempat itu. Tetapi aura yang samar-samar merembes keluar darinya sudah cukup untuk membuat hati mereka menjadi tercengang. Kekuatan dari ketiga pemimpin besar semuanya ada di kelas Dou Huang. Meskipun kekuatan mereka masih merasakan tekanan seperti itu. Berarti bahwa kecantikan yang mempesona di depan mereka mungkin adalah ahli utama dari kelas Dou Zong. Dou Zong. Tenggorokan ketiga pemimpin besar diam-diam berguling sedikit. Keringat dingin muncul di dahi mereka. Saat itu, aliansi hitam bahkan tidak memiliki elit sejati Dou Zong meskipun kekuatannya. Itu tidak terduga bahwa gerbang Xiao kecil ini memiliki orang yang begitu menakutkan. Xiao Yan juga merasakan Ratu Medusa tiba-tiba muncul di belakangnya. Dia berbalik dan tersenyum ke arahnya sebelum memberikan Xiao Li tanda yang menghibur. Hanya setelah melihat aksi Xiao Yan, Xiao Li, yang basah kuyup karena keringat dingin, terdiam lega. Dari kelihatannya, sepertinya Xiao Yan sudah mencapai semacam kesepakatan dengan wanita yang menakutkan ini. Medusa tidak memiliki reaksi sedikit pun terhadap senyum Xiao Yan. Pupilnya yang sempit dan panjang dipenuhi dengan daya tarik yang tidak biasa dengan dingin menyapu aula. Siapapun yang tertangkap oleh tatapannya akan merasakan kulit mereka menjadi dingin. Beberapa dari mereka yang lebih lemah tidak bisa membantu tetapi merasakan lutut mereka menjadi lunak. Tekanan aura seorang Dou Zong sebenarnya sekuat ini. Kepala ketiga pemimpin itu menjadi kaku ketika mereka menatap tatapan Medusa. Gak lama kemudian sebelum wanita cantik itu memaksakan senyum di wajahnya dan berkata, tidak disangka bahwa sebenarnya ada orang kuat yang duduk di gerbang Xiao. Kami bertiga benar-benar agak berani kali ini. Dua pemimpin lainnya tertawa kering dan mengangguk setelah kata-kata ini diucapkan dari wanita cantik itu. Bahkan pemimpin geng singa liar yang tampaknya sedikit pemarah tidak berani memprovokasi mereka dengan kata-katanya. Meskipun dia tidak dianggap lemah di kelas Dou Huang, dia seperti anjing lapar yang bertemu singa di tangan elit sejati Dou Zong. Xiao Yan mengusap tangannya di lengan bajunya saat dia melihat mereka bertiga dengan setengah tersenyum. Ketiga pemimpin menjadi agak tidak alami di bawah tatapan Xiao Yan yang agak jahat. Sesaat kemudian, lelaki tua yang tampak bayangan itu akhirnya tertawa dengan kering. Masalah hari ini sebenarnya adalah kesalahpahaman. Wajar jika kita tidak berani menyinggung karena Feng City milik kepala Xiao. Anda harus memberitahu yang lain agar tidak melakukan hal bodoh setelah kembali hari ini. Hahaha, itu benar. Wanita cantik itu menutup mulutnya dan segera berdiri sebelum membungkuk ke arah Xiao Yan. Dia berbicara dengan tawa penuh kasih, "Kepala Xiao, tolong jangan tersinggung hari ini. Kami pasti akan datang dan meminta maaf di masa depan. Sudah terlambat hari ini. Masih ada beberapa hal yang perlu diselesaikan dalam sekte. Kami tidak akan mengganggu Anda lebih jauh." Wanita cantik ini buru-buru berbalik setelah berbicara dan segera meninggalkan tempat ini, yang membuatnya merasa sangat tidak nyaman. Dua orang lain di sisinya juga buru-buru berdiri dengan maksud cepat pergi. Kalian bertiga tidak perlu terburu-buru. Tawa yang redup menyebabkan mereka segera menghentikan langkah kaki mereka dengan frustrasi tepat ketika mereka hendak keluar dari pintu. Mereka saling berpandangan satu sama lain. Yang bisa mereka lakukan hanyalah mengatupkan gigi mereka dan berbalik untuk melihat laki-laki muda berjubah hitam yang tersenyum di aula. Karena kalian bertiga sangat tertarik dengan kota Feng, mengapa kita tidak terlibat dalam transaksi bisnis? Xiao Yan menyambungkan 10 jarinya. Tawanya bergema di dalam aula, menyebabkan ketiga pemimpin tercengang. Cerita pun bersambung ke episode selanjutnya. Jangan lupa di like, komen, subscribe dan share-nya ya, biar tambah semangat dan konsisten, dan dapat membantu meningkatkan kultivasi Xiao Yan. Terima kasih.